Sebagai pemimpin politik, jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20. Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi, apakah kita sungguh-sungguh faham? Apa kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Bagaimana Anda memahami isi pidato Pak Prabowo khusus untuk potongan itu? Ya, secara retorik yang bersifat populisme itu selalu menggugah, itu pasti. Karena beresonansi juga sedikit banyak dengan keadaan kita hari ini. Ya, kita tentu tidak boleh menepuk dada bahwa 79 tahun perjalanan bangsa kita itu sudah sampai pada cita-cita kemerdekaan yang digariskan undang-undang itu secara sempurna. Tentu banyak kekurangan dan banyak orang bersetuju dengan itu. Kalau itu diucapkan dengan cara yang sangat retorik, mungkin orang rindu retorik itu. Ya. Anda melihat itu ada dalam karakter pidato seorang Prabowo ya? Ya, kita harus akui ketika itu dipuji banyak orang. Saya lihat di medsos gitu, ada kerinduan. Kita perlu lagi pemimpin yang menggelorakan lagi retorik itu supaya memakinkan semangat. Oh, ini masalah style ya. Ya mungkin dulu zamannya presiden sebelumnya retorik tidak berapi-api tapi menekankan kepada kerja-kerjanya yang implementatif, yang kelihatan gitu ya, konkret gitu. Tapi hari ini kita melihat bahwa ternyata rakyat Indonesia juga merindukan menggelorakan semangat gitu. Jadi rasanya kalau kita melihat kemampuan berorasi atau kemampuan pidato yang dimiliki oleh presiden dari masa ke masa, itu selalu kalau saya melihat selalu ada shifting, selalu ada pendulum setiap pergantiannya. Mungkin setiap zaman punya semangat zamannya sendiri. Atau punya style, karakter dan style yang berbeda, tetapi selalu berganti. Misalnya begini, saya mencoba mengatakan ini dengan cepat. Misalnya dulu kalau kita melihat Presiden Gus Dur, ya selalu seorang yang sangat spontan, press conference tanpa persiapan, sehingga mungkin selalu punya semacam kejutan-kejutan. Lalu kemudian ada Bu Megawati, silent is golden, yang jarang sekali memberikan keterangan pers pada waktu menjadi presiden. Lalu kita punya Pak SBY yang selalu bertutur dengan teratur, bahkan ada menggelari sebagai presiden yang flamboyan. Lalu kemudian jurnalis tuh siapa? Lupa saya namanya siapa. Lalu kemudian ada Pak Jokowi yang mungkin kemampuan berorasi berbeda dari presiden sebelumnya itu Pak SBY, tetapi lebih menekankan pada kerja. Dan kemudian kita dapat seorang Presiden Prabowo yang kemudian cara berkomunikasinya 180 derajat berbeda dari Presiden Jokowi, kemampuan retoriknya. Dan saya cukup saya mencatat, mudah-mudahan cukup akurat, tapi dari pidatonya adalah kita menghargai demokrasi, tapi kita harus sadar bahwa demokrasi itu khas, demokrasi yang cocok dengan sejarah kita. Demokrasi tanpa permusuhan, tanpa caci maki, demokrasi tanpa kekerasan, demokrasi yang sejuk, demokrasi tanpa kemunafikan. Dan kemudian ganti dengan pakai bahasa Jawa, wong cilik bisa gemuyu, bisa ketawa kayaknya ini ya. Gemuyu, benar ya bahasa Jawanya gemuyu. Ia mampu membuat runtutan pidato dengan rima yang baik, meskipun ketika bicara soal demokrasi kita bisa, aduh apakah ia kemudian anti demokrasi. Tetapi kemudian ia mengatakan bahwa demokrasi kita itu pada intinya adalah sebuah cara, tapi tujuannya adalah kesejahteraan. Karena kemudian ditutupnya itu tadi, wong cilik bisa gemuyu. Pekerjaan kita adalah pekerjaan untuk rakyat. Pemimpin adalah bekerja untuk rakyat. Jadi retorik yang kemudian mendapat aplaus oleh publik. Karena tadi Prof. Hamdi katakan rindu juga mungkin publik melihat seorang pemimpin dengan gaya pidato yang berapi-api. Dengan bicara tentang ide-ide besar, bicara sesuatu yang
gigantisme mungkin, sesuatu yang glorifying gitu, menggelorokan bahwa kita bangsa besar begitu. Mungkin itu bisa kita pahami. Kita kan terakhir-terakhir ini ekonomi sebenarnya tidak agak slow down gitu loh. Jadi apakah ini nanti kerinduan masyarakat, mudah-mudahan dengan semangat yang meletup-letup ini, semangat yang menggebu-gebu, Pak Presiden kita menekankan aspek itu, bahwa buat apa kita misalnya berdemokrasi hanya menekankan kepada aspek misalnya civil liberties kan. Ukuran demokrasi itu biasanya menurut indeksnya kan ada diukur dari kebebasan berpendapat gitu, civil liberties, terus Penegakan hukum, penegakan hukum, berfungsinya partai-partai politik gitu, atau demokrasi diukur dari prosedural elektoral gitu, kelihatannya meriah, rame, semua orang cawe-cawe, semua orang, tapi outputnya pada kesejahteraan masyarakat rendah. Ini kan juga kritik selama ini. Buat apa kita riuh berpolitik, semua orang bisa ngomong, semua orang bisa kebebasan di semua partai bermanuver dan seterusnya di semua, tapi keputusan lambat, outputnya rendah. Jadi orang mengingatkan lagi kan, demokrasi bukan tujuan. Ya. Demokrasi hanya alat untuk mencapai kesejahteraan. Nah, Pak Prabowo kan dia mengingatkan yang belakangnya itu. Ia ingin mencerminkan bahwa ia bukan anti demokrasi. Mungkin dia ingin mengatakan begini, demokrasi dengan cara menekankan civil liberties itu pada tiang utamanya seperti di demokrasi liberal, belum tentu cocok buat kita. Nah hari ini kan banyak orang masgul atau bingung paling tidak. Di demokrasi kita kok sepertinya tidak ada kontestasi yang seperti dibayangkan orang. Demokrasi sebagai sebuah pergulatan antara dua ideologi misalnya, ada satu yang memerintah, satu yang mengawasi, satu yang oposisi, satu yang check balance, dan ketika mereka bertempur dalam gagasan mereka bisa bertempur dengan keras sekali, bahkan juga di bawah bisa bertempur, turun ke bawah menjadi misalnya istilah polarisasi itu, orang bisa bermusuhan. Itu yang sebenarnya Pak Prabowo ingatkan. Dan mungkin itu pernah kita alami setidak-tidaknya misalnya kalau kita catat berharga di tahun 2019 itu kan panas betul polarisasi politik itu. Mungkin bukan demokrasi seperti itu yang kita inginkan gitu. Kita melakukan dengan cara kita sendiri. Itu yang ditekankan. Yang ujung-ujungnya adalah kita harus ukur keberhasilan demokrasi itu kepada outputnya. Ada saat menurut saya sedikit kontradiksi, tapi mungkin Anda bisa jelaskan pada bagian berikutnya. Karena di satu sisi Presiden Prabowo ingin supaya semuanya kompak, tapi sisi lain adalah pecat kalau tidak mau kerja.